pesertanya adalah seluruh frontliner di seluruh Indonesia waktu itu 7.000 sekian 7.000. Pak. Saya berhasil mengalahkan 7.000 sekian. 7.000. Gitu. Ya. Berapa pemenangnya itu? Ada berapa orang? Dipilih juara 1, 2, 3 dan favorit 1, 2. Oh gitu. Itu. Waktu itu saya juara 3. Juara 3. Tapi udah luar biasa, itu kan nasional. Iya, bagi saya itu merupakan pencapaian yang luar biasa karena saya nggak gitu. pernah menyangka-nyangka gitu. Saya yang dari Magelang gitu Pak, bisa mengalahkan yang dari Jakarta Kota, yang orang-orang yang dari kota-kota besar. Dari Magelang ke AYKPN mengalahkan, menjadi juara nasional. Iya, luar biasa. Nah dari situ, dari kontes itu memang kita terus-terusan digembleng ya dengan berbagai macam pelatihan. Salah satunya adalah public speaking. Bahkan kami juga pernah mengikuti public speaking yang mungkin tarafnya sudah ya bisa dibilang itu yang terbaik yang ada di Indonesia. Saya juga pernah dari situ pulang dari kompetisi itu dan setelah disekolahkan dan dikarantina beberapa lama, saya mulai Pak di situ. Halo, jumpa lagi di acara Bincang Kampus. Kali ini kita bersama bintang kita, Mbak Rida. Ya. Mbak Rida ini adalah salah satu alumni Akademi Akuntansi KPN yang sekarang berkarir di Bank BNI Jogja. Ya. Mbak Rida dulu masuk AYKPN tahun berapa? Saya masuk AYKPN itu tahun 2005. 2005. Oke. Di sini saya kuliah selama 2,5 tahun Pak. Ya. Lulusnya berarti 2008 awal ya. Lulus langsung kerja atau kuliah dulu? Lulus dari sini saya melanjutkan studi di STI KPN. Iya betul. Oh kemudian baru kerja. Ya. Langsung di BNI itu atau? Kebetulan belum. Waktu tahun 2009 awal saya bergabung dengan salah satu perusahaan department store besar juga di Indonesia. Waktu itu di Semarang. Di Semarang. Iya. Oke, jadi dari Jogja ke Semarang ya. Iya. Cari kota yang lebih panas itu ya. Berapa lama di Semarang? Di Semarang 1 tahun saja Pak. Oke. Gitu. Karena ya memang dari awal kuliah Pak, cita-cita saya, passion saya itu pengennya jadi pegawai bank gitu. Jadi dulu ketika di Semarang sudah mimpinya, waduh saya maunya ke bank gitu aja. Iya. Baru setelah Semarang itu masuk ke BNI atau pernah ke bank lain juga? Belum pernah sama sekali. Alhamdulillah rezekinya ikut sama BNI. Bank BNI. Iya. Oke. Oh ya, ada yang lupa Mbak Rida. Biasanya kalau orang kuliah itu kan tanya, oh dulu SMA-nya di mana? Mbak Rida itu asli Jogja atau dari mana? Jadi saya asli Magelang. Oh dari Magelang, sama dengan saya. Oh iya Pak ya, Magelang juga Magelang juga. Kita baru tahu ya. SMA-nya mana? Magelang, saya dari SMA 2 Magelang. SMA 2. Oke, buat adik-adik SMA 2 ini ada kakak kelas Mbak Rida yang sekarang bersama-sama dengan kita ya. Mbak Rida di SMA 2 Magelang, kemudian baru ke AYKPN. Betul. Kemudian ini masuk BNI langsung di Jogja atau pernah ditempatkan di mana? Kebetulan saya awal penempatan itu di BNI Magelang, Bapak. Magelang. Iya. Oh, kembali ke kota asal dong? Alhamdulillah dikembalikan ke BNI, dari BNI ke kota asal. Oh, gitu. Baru 2 tahun di Magelang, saya berpindah ke Yogyakarta. Ke Jogja. Gitu, iya. Minta pindah ke Jogja atau dari kantor itu? Alhamdulillah minta dan dikabulkan, Pak. Oh, gitu. Biar mandiri ya, nggak ikut orang tua terus. Jadi kebetulan suami juga asli Jogja, jadi saya ikutlah pindah ke sini. Ikut suami gitu lah ceritanya ya. Oke. Nih Mbak Rida itu kan kelihatannya kan di Bank BNI ini kan punya peran banyak banget lah intinya kayak gitu. Mbak Rida ini sering ngasih jadi pembicara ya. Saya lihat-lihat dari foto-foto itu. Iya. Itu biasanya event-event apa seperti itu? Macam-macam, Pak. Kalau di bank itu kebetulan divisi saya yang sebelumnya adalah satu divisi atau bagian yang membawai tentang servis atau layanan seperti itu ya. Jadi bagaimana divisi atau bagian kami itu bertanggung jawab terhadap layanan yang diberikan kepada nasabah-nasabah itu. Nah, saya bagian yang mendevelop orang-orang itu untuk bagaimana mereka memberikan servis terbaik gitu. Jadi saya memang coverage wilayah kerja kami, mulai dari ujung
Cilacap sana ya yang paling ujung, Cilacap Purwokerto sampai yang paling ujung timur gitu? itu ada di Solo, Wonogiri, Magelang, Karesidenan Kedu juga merupakan wilayah kami. Gitu. Jadi memang di beberapa event kami mengisi, misalnya kalau kemarin yang dari foto-foto saya sampaikan gitu, ada saya ngisi di pertemuan seluruh frontliner. Ada juga frontliner itu kalau di bank Pak, ada mulai dari satpam, mulai dari teller, mulai dari CS, dan pemimpin juga kita bisa kategorikan sebagai frontliner karena dia sifatnya di depan dan melayani nasabah. Enggak, di foto-foto itu kan Mbak Rida jadi instruktur. Ya, jadi pembicara lah ya. Ya, betul. Gitu. Jadi saya yang saya yang menyampaikan materi, saya yang menyampaikan refreshment, saya juga yang saya dan tim juga yang bertanggung jawab untuk melakukan monitoring, Pak. Jadi bukan hanya menyampaikan materi, bukan hanya mendidik mereka untuk menjadi pribadi yang servis yang lebih baik, tapi juga bagaimana kita memonitoring. Gitu. Tapi intinya kalau udah jadi pembicara itu harus punya keterampilan public speaking keterampilan motivasi dan seterusnya gitu kan ya. Betul. Kalau saya boleh cerita agak panjang nih ceritanya, boleh ya Pak? Iya. Jadi awal saya berkarir di BNI sebagai teller waktu itu di Magelang juga Pak. Gitu. Itu saya memenangkan satu kontes yang namanya Exceeding Customer Expectation. Mirip, kalau lebih gampangnya mirip seperti kontes kalau di luar mungkin kalau kita lihat kayak Putri Indonesia atau Miss Indonesia atau apapun itu mirip-mirip seperti itu. Bentar, apa tadinya? Exceeding Customer Expectation. Jadi pemenang kontes yang mampu melayani nasabah, customer melampaui harapannya nasabah. Luar biasa. Seperti itu, iya Pak. Jadi kontes itu diadakan mulai dari cabang. Kalau cabang menang diadakan tingkat rayon menang ke wilayah menang kemudian diberangkatkan ke tingkat nasional. Gitu. Dan itu pesertanya adalah seluruh frontliner di seluruh Indonesia waktu itu 7.000 sekian. 7.000. Pak. Saya berhasil mengalahkan 7.000 sekian. 7.000. Ya. Berapa pemenangnya itu? Ada berapa orang? Dipilih juara 1, 2, 3 dan favorit 1, 2. Gitu. Waktu itu saya juara 3. Juara 3. Tapi udah luar biasa, itu kan nasional. Iya, bagi saya itu merupakan pencapaian yang luar biasa karena saya nggak pernah menyangka-nyangka gitu. Saya yang dari Magelang gitu Pak, bisa mengalahkan yang dari Jakarta Kota, yang orang-orang yang dari kota-kota besar seperti dari Magelang ke AYKPN mengalahkan menjadi juara nasional. Iya, luar biasa. Nah, dari situ, dari kontes itu memang kita terus-terusan digembleng ya dengan berbagai macam pelatihan, salah satunya adalah public speaking. Bahkan kami juga pernah mengikuti public speaking yang mungkin tarafnya sudah bisa dibilang itu yang terbaik yang ada di Indonesia. Saya juga pernah dari situ pulang dari kompetisi itu dan setelah disekolahkan dan dikarantina beberapa lama, saya mulai Pak di situ ngajar. Kalau dulu namanya ADP. Jadi kalau ada teman-teman atau ada pegawai-pegawai yang baru masuk itu di kantor wilayah itu seperti di karantina atau di pendidikan seperti itu ya Pak. Itu diajari dulu bagaimana nanti dia harus macam-macam di bank seperti apa, harus bersikap seperti apa. Itu termasuk dulu saya menjadi tim pengajar. Gitu. Dulu wilayah kami masih di Semarang Pak. Jadi dulu Jateng DIY itu berkantor di Semarang. Kalau sekarang sudah dipecah menjadi 2. Nah, dari situ mulai ngajar, kemudian saya direkrut oleh wilayah untuk ditempatkan di divisi khusus yang khusus tentang servis, yaitu kalau kami nyebutnya SMR, Service Management Region. Nah, tapi sebentar sebelum melanjutkan, saya juga lihat video Mbak Rida itu nyanyi-nyanyi. jadi bakatnya itu di samping sebagai presenter lah, punya bakat public speaking yang saya kira luar biasa. Juga punya bakat nyanyi ya? Iya betul. Itu ada 2 video nyanyi itu ada di event apa itu? Satunya itu event pelepasan salah satu pejabat di BNI kantor wilayah Jogja. Satunya lagi kalau tidak salah itu acara tutup tahun ya. Setiap akhir tahun kami selalu merayakan tutup tahun itu sebelum pandemi Pak. Gitu. Nah, ini buat teman-teman yang ingin melihat Mbak Rida nyanyi nanti saksikan ya.
Iya, 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 iya. Oke, lanjut Mbak cerita tadi. Iya, jadi apa namanya, setelah saya bergabung di kantor wilayah menjadi bagian dari unit yang Service Management Region ya, dalam hal ini, disitulah mulai lebih banyak lagi saya melakukan apa ya Pak, sebagai tenaga pengajar baik untuk internal BNI dan untuk eksternal juga sering Pak. Eksternal dalam hal apa? Eksternal dalam hal misalnya kami itu melakukan maintenance ke nasabah. Nasabahnya minta, Mbak, saya ini juga punya beberapa pelayanan gitu. Tolong dong di kami ini diajari bagaimana sih cara melayani dengan standarnya bank itu seperti apa. Ya, seperti itu. Dan kemudian sampai dengan saat ini saya sudah berpindah divisi lagi ke tadi yang mungkin saya jelaskan di awal, di transactional business perbankan. Jadi di sini juga lebih apa ya Pak, lebih banyak lagi peran saya sebagai istilahnya sebagai apa ya, bukan lagi pengajar sih, tapi lebih ke orang yang sering melakukan presentasi. Gitu. Jadi intinya gini ya, Mbak Rida itu di samping ngurusi urusan perbankannya yang segala macam itu tetek bengek itu, ini juga menjadi apa ya? Ya tadi banyak menjadi pembicara ya, di macam-macam training, utamanya yang berhubungan dengan bidang perbankan itu. Tapi itu kan gini Mbak Rida, itu kan saya kira kan bukan apa keterampilan yang datang tiba-tiba gitu ya. Mesti dari dulu-dulunya itu pernah memang hobi gitu ya, jangan-jangan sejak SMA. SMA, kuliah. Ya, SMA mungkin belum terlalu banyak ya Pak. Sebenarnya saya juga pesan-pesan nih sama adik-adik yang sekarang masih ada di mungkin di bangku kuliah, di AYKPN. Nah, gini, jangan jadi pribadi atau jangan jadi mahasiswa yang taunya hanya kuliah dan pulang. Gitu. Saya dulu Pak, ketika saya masih di AYKPN, saya itu bergabung dengan banyak sekali aktivitas atau organisasi, baik di internal kampus maupun di luar kampus. Gitu. Kalau yang di kampus sendiri, mungkin teman-teman kalau yang lihat video ini masih ingat sama saya, dulu saya gabung dengan UKM yang namanya Galartian. Oh, di Galartian. Ya, saya masih ingat kepanjangannya Gallery of Art in AYKPN. Oh gitu, oh pantesan bisa nyanyi ya. Iya, dulu. Udah cocok lah. Sering nyanyi di apa ya Pak namanya, gedung bawah yang depan Serbaguna ya sering nyanyi di situ sama teman-teman. Terus saya juga dulu ketika kuliah itu sebenarnya sudah rajin Pak bekerja. Artinya ketika kuliah pun dulu saya sudah sering bekerja sebagai apa, tentunya teman-teman di AYKPN juga paham banget bahwa kuliah di sini padat banget. Kalau saya dulu mulai jam 7 Pak, jam 7 masih ada bel nggak Pak sekarang? Masih itu. Jadi ini kuliah di sini tuh unik teman-teman, kalau yang ingat mungkin angkatannya bareng sama saya, jam 7 tuh ada bel, di mana itu nggak ada di tempat lain ya Pak. Ya itu memang sengaja, itu kan aturan kuliah yang demikian ketat di AYKPN itu kan bagian dari pendidikan soft skill ya. Ya intinya ya, seseorang tuh mau kemanapun dia melangkah berkarir terjun ke masyarakat, itu kan yang menjadi tuntutan utama itu kan masalah kedisiplinan. Jadi bel masuk, bel keluar, tugas terstruktur itu kan bagian dari latihan kedisiplinan ya. Kemudian yang lain-lain tadi aktif di Galartian ya. Galartian. Unit kegiatan mahasiswa itu juga kita bentuk dalam rangka untuk mengembangkan keterampilan soft skill. Keterampilan komunikasi, hubungan interpersonal, kerja tim, organisasi dan seterusnya. Karena penentu keberhasilan seseorang itu di samping ya orang itu harus bagus di kompetensi utamanya. Kalau di jurusan akuntansi, di bidang akuntansi dia juga harus ekspor, harus luar biasa, tapi yang nggak kalah pentingnya soft skill tadi. Pak. Dan itu menentukan hingga sampai ke 80% dari sukses seseorang. Saya nggak bisa bayangkan kalau Mbak Rida itu cuman bisanya akuntansi toh ya, tapi nggak bisa komunikasi, nggak bisa presentasi. Saya kira kan ya kerjanya jadi gitu-gitu saja. Potensi karirnya menjadi kurang lah kan gitu. Betul.
Ya, sebenarnya kalau saya bilang tadi saya cerita hobi saya nyanyi. Penting nggak sih Mbak punya hobi nyanyi kaitannya dengan pekerjaan di bank? Saya bilang penting-penting nggak penting Pak gitu. Karena orang akan kenal Rida yang mana sih? Oh Rida yang pinter nyanyi itu loh. Oh Rida yang ini loh. Jadi ada kayak nilai plusnya seperti itu Pak. Ya mungkin cuman nyanyi gitu ya. Hal yang sepele gitu. Tapi percayalah teman-teman bahwa di bank itu atau dimanapun teman-teman nanti berkarir, selalu ada selling point yang teman-teman harus punyai gitu. Jangan cuman tadi benar Pak Ruri bilang, jangan cuman pinter di akademik aja, akademik saja. Memang benar-benar teman-teman ketika kuliah, ketika teman-teman memulai kuliah bahkan itu harus pandai-pandai menebar jejaring gitu, jejaring yang positif ya Pak, jejaring sosial. Bersosial lah yang sebanyak-banyaknya, kenal orang sebanyak-banyaknya, supaya kita bisa saat bekerja nanti kita bisa bagaimana sih caranya berkomunikasi dengan orang gitu. Betul. Kalau itu soal tadi yang diceritakan Mbak Rida itu yang sering saya tekankan tuh gini, semua orang itu ingin sukses, ingin berhasil. Tapi kesuksesan itu tidak bisa diraih sendirian. Betul. Atau bahasa gampangnya itu sukses itu selalu karena orang lain. Betul, Pak. Sehingga ya perlu keterampilan bagaimana memperlakukan orang itu dengan tepat, dengan sebaik-baiknya. Karena mereka lah sebenarnya akan membantu kita meraih apa yang kita impikan. Kan itu. Kira-kira seperti itulah. Betul, Pak. Itulah makanya sekarang di AYKPN itu kita hampir setengah memaksa ya mahasiswa itu untuk mau aktif di kegiatan kemahasiswaan. Sepakat, Pak. Sebenarnya bukan hanya kegiatan yang ada di kampus, kegiatan di luar kampus pun sangat kita dorong. Yang penting kegiatan itu bermanfaat bagi masyarakat, tidak mengganggu masyarakat lah kan gitu kan. Betul. Karena ini akan menjadi modal hidup yang sangat luar biasa, sangat penting bagi siapapun kan gitu. Saya nggak bisa membayangkan tadi kembali Mbak Rida kok nggak bisa presentasi, nggak bisa ini, bisanya cuma jurnal saja. Kan ya jadi nggak kurang asik lah ya hidupnya. Betul, Pak. Betul. Oke gitu. Itu Mbak Rida. Ya, oke, kembali ke cerita Mbak Rida di BNI gitu ya. Iya. Iya. Apalagi nih Pak? Tadi wilayahnya kan Jawa mana sampai Cilacap, Selatan sama DIY. Ya enak dong kerjaannya. Jalan-jalan. Jalan-jalan, ketemu gitu, orang, ya kan, nyanyi gitu kan ya. Teman-teman bilang gitu, kamu kerjanya enak ya, jalan-jalan sehari ada di mana, sehari ada di mana gitu. Ya kembali lagi teman-teman bahwa kerja itu memang harus dengan passion kita. Kalau kerja itu sesuai dengan passion kita ya mau capek, mau nggak pulang, mau nggak ketemu keluarga, ya udah itu bagian dari resiko. Saya bilang ya Pak, semua pekerjaan pasti ada resikonya. Jadi jangan pernah mengeluh ketika nanti teman-teman sudah di dunia kerja gitu. Kami jadi harus pandai-pandai bersyukur, apalagi sekarang kalau saya pribadi posisinya sudah ada di bank BUMN. Ya siapa yang nggak kenal BNI gitu. Jadi ya udah gitu. Setiap hari harus diisi dengan aktivitas-aktivitas, pekerjaan-pekerjaan yang nantinya akan memang Pak. Tentunya kan kerja di bank juga ada target-target. Jadi gini, pekerjaan itu atau dimanapun bekerja itu saya selalu punya target Pak, bahwa 2 tahun saya harus naik. Kalau di tempat kami naik grade, gitu. Naik jenjang jabatan gitu. Oke. Dan alhamdulillah Pak, itu yang selalu saya tanamkan dalam diri saya gitu. Sekali lagi ini hanya untuk memotivasi teman-teman juga gitu, bahwa kita tuh harus selalu punya timeline. Oh, saya 2 tahun ke depan saya harus jadi ini. Oh, 2 tahun lagi saya harus jadi ini gitu. Jadi jangan mau stuck di satu tempat aja, mau betul. Gitu. Jadi harus punya visi lah, punya visi, punya impian, kemudian menggunakan seluruh potensi yang ada untuk mewujudkan itu. Iya. Tapi sebentar, sebelum cerita tentang bagaimana tip-tip untuk membangun karir di tempat kerja gitu ya. Tadi kan aktif di Galartian gitu ya. Iya. Kan ada
alumni Galartian yang sekarang menjadi penyanyi nasional. Kunto Aji, Mas ya? Kunto Aji sama Mas Kunto Aji seangkatan. Seangkatan. Oh gitu. Moga-moga nanti Aji juga lihat video ini kalau dia masih ya. kenal ya Pak dengan. Halo Mas Kunto Aji, kalau melihat ini ada kawan partner bernyanyi. Iya, dulu satu organisasi. Iya. Aji juga senang nyanyi, kebetulan panggungnya juga pernah dalam satu panggung yang sama. Kalau dia masih ingat. Iya, ya ingat lah. Oke, kembali ke laptop. Laptop ya. Gini Mbak Rida, Mbak Radia tadi kan ya ketika sudah masuk di BNI itu kan punya perencanaan harus begini gitu ya. Punya banyak target lah. Mungkin ada tips ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia itu ingin membangun karir di tempat kerja. Okay. Meskipun bahasa simpelnya itu ya gampang, pokoknya berikan yang terbaik ke perusahaan, kan gitu kan ya. Intinya itu ya. Intinya kan itu, tetapi kan mungkin kan perlu ada deskripsi lain lah mungkin. Iya, kalau saya sih dalam mencapai target-target saya yang alhamdulillah sejauh ini selalu terpenuhi, target pribadi ya Pak. Ya. Itu yang pertama teman-teman, saya selalu skala prioritas dulu Pak. Okay. Dalam bekerja itu tempatkan skala prioritas. Apalagi di perusahaan kami di bank itu pekerjaannya luar biasa. Kalau teman-teman cuman lihat di bank itu kan yang cuman melayani di depan itu, ketika banknya tutup udah selesai pulang gitu. Nah, teman-teman harus paham juga nih, karena kuliahnya di AYKPN nanti nggak jauh-jauh dari bisnis perbankan ya Pak. Iya. Jadi setelah banknya tutup tuh pekerjaannya tuh luar biasa banyaknya teman-teman. Dan pekerjaan itu bertubi-tubi, artinya tidak terus menyelesaikan ini dulu baru datang pekerjaan yang lain, enggak teman-teman. Perlu diketahui juga bahwa BNI itu salah satu sebagai bank penyalur semua bantuan-bantuan juga ada di tempat kami. Jadi pekerjaan kami lumayan sangat banyak sekali. Jadi teman-teman harus bisa membuat skala prioritas dalam bekerja itu ya. Jadi mana dulu yang urgent dulu yang harus dikerjakan gitu. Mana dulu yang ketika kita tidak mengerjakan itu timbul denda atau timbul resiko-resiko baik finansial maupun non finansial gitu. Itu yang pertama teman-teman, skala prioritas. Kemudian yang kedua, benar-benar teman-teman harus kayak memberikan yang terbaik, best effort kalau kami nyebutnya di internal kami ya Pak ya. Jadi jangan, artinya apa sih Pak? Kalau ada pribadi-pribadi yang mungkin cepat menyerah atau mengeluh seperti itu ya. Jadi kalau kami itu benar-benar semangat dan best effort. Lakukan dulu yang terbaik sampai dengan di titik dimana kamu nggak bisa lagi melakukan pekerjaan itu, baru kamu sampaikan ke atasan bahwa Pak, istilahnya white flag nih, saya udah nggak bisa lagi gitu. Tapi teman-teman harus best effort dulu gitu. Kemudian yang ketiga, saya selalu punya timeline itu tadi. Jadi jangan stuck di satu tempat untuk istilahnya apa ya? Kalau kami nyebutnya jangan berada di zona nyaman. Oh, saya udah ada di Jogja, kotanya nyaman, deket dengan keluarga. Jadi saya nggak mau lagi nih promosi. Jadi saya nggak mau lagi nih punya mimpi ke depan gitu. Jadi benar-benar 3 hal itu yang harus kita pegang gitu Pak. Seperti itu. Gitu ya. Ini saya kira catatan yang sangat bagus lah. Tapi ya tadi dapat disimpulkan itu bahwa intinya berikan yang terbaik gitu kan ya. Kemudian tadi harus membuat skala prioritas dan mungkin ini ya harus penuh inisiatif gitu ya. Betul Pak, itu juga betul sekali. Jadi jangan nunggu instruksi gitu ya. Jadi harus atau ketika bekerja itu kan pikirannya itu selalu berorientasi pada hasil. Saya ingin menghasilkan apa? Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan hasil kan itu. Karena kan mungkin instruksi dari atasan itu kan tidak detail gitu ya. Betul. Nah, disitulah dibutuhkan kreativitas kita. Ya. Nah, saya kira bos juga akan senang kan kalau semua target-target itu bisa terpenuhi. Kalau punya karyawan yang penuh dengan inisiatif kan gitu kan ya. Betul. Oke, luar biasa. Ya, sukses. Saya berharap karir Mbak Rida di BNI berjalan dengan bagus. Terima kasih.
Oke, demikian tadi obrolan kita dengan Mbak Rida. Mbak Rida, kapan-kapan kita ngobrol lagi ya? Boleh. Mungkin untuk cerita yang lain gitu ya. ya. Sampai ketemu. Ya, terima kasih. Ya.